warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa angkatan 2019, 2018, 2017 khususnya itu. Oke, pada pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi kurikulum baru. Sebenarnya bukan baru, tapi ada perubahan kurikulum di program studi S1 Informatika. Mudah-mudahan nanti sosialisasi ini bisa berjalan lancar dan bisa kita pahami bersama dalam menerapkan kurikulum baru. Ini saya akan share slide. Oke, slide saya terlihat? Sudah, Pak. Terlihat ya, oke. Saya jadi pada pagi hari ini akan kita sosialisasikan kurikulum 2020. Jadi sebuah kurikulum atau perubahan kurikulum di program studi Informatika. Perubahannya sebenarnya tidak terlampau revolusioner dalam artian karena di dalam kurikulum Informatika itu harus mengacu beberapa hal sehingga sebenarnya relatif sama, cuma mungkin dalam komposisi dan mungkin penekanannya saja yang diperkuat dengan adanya sekarang ditambah dengan adanya program Kampus Merdeka dan Merdeka Kampus. Oke, jadi kurikulum yang berjalan selama ini kan kurikulum Informatika 2016. Yang sebelumnya kalau kita runut kan 2014, 2016. Nah, ini harusnya 2018, tapi kemudian ada banyak perubahan, kita launching di 2020, jadi kurikulum Informatika 2020. Apa sih sebenarnya yang membedakan? Mungkin perlu kita tahu. Yang membedakan ada beberapa hal, yaitu adanya konsentrasi riset atau fokus dari mahasiswa, sehingga nanti di dalam penelitian tugas akhirnya mahasiswa bisa fokus pada penelitian tertentu dengan dukungan mata kuliah tertentu. Sebenarnya konsep ini hampir sama seperti di kurikulum 2014, tapi adik-adik mahasiswa kan 2014 belum masuk. Jadi sebenarnya hampir sama dengan kurikulum 2014. Terus kemudian ditambah lagi adanya dukungan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi apa sih mungkin sudah sering kita dengar baik di media cetak atau media elektronik atau mungkin medsos, yaitu adalah sebuah program baru yang di-launching di era Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, yaitu mahasiswa dalam satu program studi itu diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar program studi dalam satu kampus dalam waktu 1 semester atau dalam 1 semester. Jadi diperbolehkan mengambil mata kuliah lain di luar program studi dalam satu kampus. Jadi misalkan kita bisa saja mengambil atau adik mahasiswa bisa mengambil mata kuliah, oh saya ingin tertarik tentang misalkan aplikasi informatika misalkan di industri, misalkan supply chain management, misalkan, oh saya ingin ngambil mata kuliah SCM. Berarti Anda bisa ngambil mata kuliah di teknik industri. Apalagi dengan sekarang dukungan konsep kuliahnya kan daring, sehingga lebih fleksibel lagi. Oke, jadi bisa mengambil mata kuliah di dalam di luar program studi dalam satu kampus. Kemudian yang kedua adalah membolehkan mengambil mata kuliah lain yang ekivalensinya dalam 2 semester di luar kampus. Jadi membolehkan mahasiswa mengambil dalam rentang waktu 2 semester di luar kampus. Sebagai contoh misalkan magang.
magang itu kan mungkin sekarang yang mengajukan banyak di program kita kan hanya 1,5 bulan, atau mungkin ada yang terus minta perusahaan minta dibuatkan 2 bulan. Nah, ini bisa dalam 1 semester yang nanti bisa direkognisi menjadi mata kuliah yang totalnya antara 18 sampai 20 SKS. Itu kalau magang. Bisa saja nanti kita seperti tukar mahasiswa dengan perguruan tinggi lain. Misalkan, kalau yang sudah ada kerjasama mungkin seperti di Brawijaya. Nah, kita bisa saja, atau mahasiswa bisa saja ngambil mata kuliah di sana. Seperti itu. Jadi intinya adalah bisa mengambil mata kuliah atau perkuliahan di luar kampus. Yang tentunya adalah harus mensupport core kompetensi dari informatika itu sendiri. Oke, itu fokus atau perubahan yang mendasar dari kurikulum informatika 2020 dibandingkan dengan 2016. Kemudian konsentrasi dalam kurikulum 2020 itu terbagi menjadi 4 minat studi yang sebenarnya itu dimappingkan ke dalam riset group di prodi informatika yang sudah ada. Yang pertama adalah Computational Science and Engineering, ada Intelligent System and Humanized Computing, Computer Network and Security, Data Information and Knowledge Engineering. Nah, itulah 4 minat studi yang nanti ada di dalam kurikulum, yang nanti akan di-breakdown menjadi sejumlah mata kuliah. Inti untuk kita fokus dalam penelitian di minat studi tadi. Mungkin perlu saya jelaskan atau mungkin saya ingatkan bahwa di dalam menyelesaikan S1 informatika itu Anda diminta untuk menempuh minimal 144 SKS dengan IPK minimal 2. Ini mungkin kata-katanya bukan dengan IPK 2 ya, dengan minimal IPK 2. Jadi dengan minimal IPK 2 dengan tanpa nilai D. Mungkin perlu dipahami. Oke, sekarang kita lihat di minat studi, mungkin saya kenalkan juga sekaligus. Di minat studi Computational Science and Engineering, itu mata kuliah core-nya itu adalah ada 3. Machine Learning, Expert System, dan kecerdasan komputasional. Jadi ada 3 mata kuliah. Nah, 3 mata kuliah ini nanti akan include di dalam kurikulum nanti yang akan kita breakdown di dalam kurikulum di slide selanjutnya nanti. Oke, itu jadi kalau kita ingin melakukan riset yang fokusnya, atau mungkin riset itu dalam artian di sini kan karena mahasiswa kaitan dengan nanti di akhirnya adalah membuat skripsi, ya berarti bisa skripsinya nanti adalah fokus ke misalkan sistem pakar atau ke arah optimasi dari sebuah kasus dengan menggunakan kecerdasan komputasional. Nah, nanti ini itu ruang lingkup di dalam Computational Science and Engineering dengan mata kuliah dukungannya seperti ini. Sehingga nanti dengan mata kuliah ini Anda belajar ini bisa terarah di dalam penelitian atau riset skripsinya. Atau mungkin bisa saja kalau ada yang ingin mengembangkan ke arah misalkan untuk PKM-nya. Karena di informatika itu, di Fakultas MIPA itu lumayan banyak yang lolos PKM, tetapi di prodi informatika untuk tahun ini kosong, jadi matematika, fisika, ilmu lingkungan itu tidak ada yang dapat. Mungkin harapannya ke depan bisa berkontribusi di dalam PKM. Kemudian minat studi yang kedua adalah Intelligent System and Humanized Computing. Nah, itu mata kuliah core-nya itu ada pengolahan citra digital, ada teknik multimedia, dan komputer vision. Ini nanti juga sama, dia akan terinclude di dalam kurikulum. Jadi ini mata kuliah yang bobotnya nanti masing-masing 3 SKS. Kalau mungkin yang terutama angkatan 2017 mungkin kan mata kuliah itu kan sebenarnya mungkin ya ada yang ngambil, ada yang tidak. Jadi sebenarnya hanya kita ingin mengemukakan, kalau kita ingin fokus di dalam Intelligent System and Humanized Computing, maka itulah mata kuliah core, intinya adalah di situ.
Kemudian di Computer Network and Security, itu adalah mata kuliah sistem terdistribusi, manajemen jaringan, mungkin ini ada yang baru, yaitu teknologi IoT, sesuai dengan tren saat ini di era industri 4.0. Dan mungkin secara konsep mungkin juga sudah pernah didapat, kalau mungkin yang kemarin praktikumnya tidak praktikum daring, jadi angkatan berapa ya? Angkatan 2018, nah kalau yang 2019 kan mungkin kemarin daring sehingga tidak bisa dilaksanakan. Itu adalah kaitan dengan Arduino atau microcontroller, nah seperti itu nanti combine-nya di dalam teknologi IoT. Kalau manajemen jaringan, sistem terdistribusi itu mungkin karena ada di angkatan 2017, hampir mungkin semua sudah ngambil. Kalau sistem terdistribusi dulu di kurikulum sebelumnya kan mata kuliah wajib. Kemudian yang keempat adalah minat studi Data Information and Knowledge Engineering. Mata kuliah ini yang menjadi core untuk minat studi ini adalah database lanjut, ada jaminan mutu perangkat lunak, dan sama semantik. Oke, kalau di kurikulum sebelumnya, database lanjut itu sebagai mata kuliah pilihan. Tapi ini adalah pilihan wajib minat. Ketika kita ingin mengambil minat di Data Information and Knowledge Engineering, maka 3 mata kuliah itu menjadi wajib untuk diambil. Jadi peminatannya diberikan 4 option. Oke, sekarang kita masuk ke distribusi mata kuliahnya. Mata kuliah di semester 1 totalnya ada 22 SKS, tetapi di sini sebenarnya kan 20 karena yang 2 SKS bahasa Inggris itu kan sudah include di UP2B, yang dalam artian ketika Anda masuk, mahasiswa baru itu masuk, langsung tes lulus, maka selesai, sehingga dia bebannya hanya 20 SKS. Lain halnya mungkin yang perlu remedi karena nilainya kurang dari standar yang telah ditentukan. Jadi ini bobotnya 22 SKS. Hampir sama, tidak ada perubahan. Mungkin yang berubah adalah probabilitas dan statistik. Jadi ini statistik dan probabilitas. Ini dikombin, kalau dulu itu statistik sendiri, probabilitas itu sendiri, sekarang dikombin menjadi 1 dengan bobotnya 3 SKS. Intinya di semester 1 adalah mata kuliah dasar yang akan menjembatani ke mata kuliah selanjutnya. Kemudian di semester 2 bobotnya 20 SKS, jadi kita ambil 20 SKS. Sebenarnya kalau di dalam beban bekerja itu, mahasiswa itu kan orang bekerja, dianalogikan seperti orang bekerja dalam waktu 8 jam, sehingga bobot SKS-nya itu mahasiswa itu kalau dia 5 hari kerja dalam seminggu itu ya totalnya setiap harinya 8 jam ya 18 SKS sampai 20 SKS. Memang nanti setelah semester 2 dari mahasiswa bisa mengambil lebih dari itu jikalau memenuhi IPK atau syarat yang ditentukan. Di semester 2 ini ada yang agak berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu ada aljabar linier yang semula ada di semester 3 dan ini sekarang diturunkan menjadi mata kuliah di semester 2. Yang kedua adalah struktur data dan algoritma yang semula 4 SKS. Yang semula dibagi menjadi 2, maaf. Yang semula dibagi menjadi 2, struktur data algoritma 1 dan 2, ini dijadikan 1, diturunkan di semester 2, buat 4 SKS. Terus kemudian ada satu mata kuliah mungkin yang menurut aturan berdasarkan aturan yang baru itu adalah mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Ini tidak include, kalau dulu kan di semester 2 mungkin ada di 2019 kan mengambil ilmu sosial dasar. Nah, mata kuliah itu di kurikulum yang baru itu tidak ada karena itu berdasarkan SK Rektor yang nanti akan dikeluarkan itu adalah ditiadakan atau tidak ada mata kuliah ilmu sosial budaya dasar. Tapi perlu diingat ya, bahwa lulus S1 itu tadi sudah saya jelaskan di atas ada 144 SKS minimal. Jadi itu yang perlu kita tahu. Terus kemudian bahasa Inggris juga sama, tetap sama. Terus kemudian di semester 3, sekarang kita lihat semester 3. Ada satu mungkin perubahan kalau kita compare dengan kurikulum sebelumnya, jadi 2016, jadi
mata kuliah di semester 3 ini kita plotting juga totalnya 20 SKS. Nah, ketika Anda semester 3 ini plotting di kurikulum, jadi distribusinya. Jadi kita memplotting totalnya 144 di semua semester. Ketika Anda nanti, di semester 3 saya ingin IPK saya 3,8, saya ingin ngambil ke atas ya boleh. Silahkan nanti bisa dicek syarat, bersyarat tidak, kalau tidak bersyarat bisa langsung bisa diambil. Nah, nanti kita bisa lihat di diagram alirnya, nanti saya tunjukkan. Jadi di sini ada perubahan juga, jadi ada yang mata kuliah sebelumnya itu di semester atasnya sekarang diturunkan. Jadi trennya adalah menurunkan mata kuliah yang semula diberikan di semester 3, diberikan di semester 2. Di mata kuliah di semester 4 diturunkan ke semester 2, modelnya semester 3, seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan, judul mata kuliahnya relatif sama, cuma mungkin posisi dan letaknya saja. Di semester 3 ini ada yang mungkin berbeda kalau Anda lihat dengan 2016, yaitu riset operasi yang semula wajib, sekarang dia menjadi pilihan di semester. Dengan total di sini 20 SKS. Sama. Kemudian di semester 4, sama juga polanya. Jadi ada penurunan mata kuliah yang dari semester atas menjadi ke bawah. Ini juga sama, plottingnya cuma 20 SKS. Apakah boleh ngambil ke atas? Boleh. Jadi ini konsepnya sama, 20 SKS dengan 6 mata kuliah. Di sini ada kecerdasan buatan yang semula biasanya ada di semester 5, ini diturunkan semester 4. Sudah didapatkan. Kemudian di semester 5, nah di semester 5 ini totalnya 20 SKS, jadi ada, mungkin ini data mining ini yang semula dulu mata kuliah pilihan, sekarang kita turunkan menjadi mata kuliah wajib, karena tren saat ini tentang data science itu begitu gencar dan hampir semua lini bidang itu menggunakan itu, ini kita turunkan ke mata kuliah wajib. Terus kemudian, nah di semester 5 barulah disodorkan wajib minat. Wajib minat pertama. 1, jadi dibagi semester 5, semester 6, semester 7. Nanti kita lihat. Terus selebihnya ada pilihan, ini totalnya 20 SKS. Jadi kalau Anda misalkan, jadi kalau yang mungkin memang kurikulum baru itu yang settle dan mudah, tidak terlalu nanti ada transisi, itu adalah anak angkatan 2020. Jadi ngambilnya ya langsung paket seperti ini. Bisa. Nah, di semester 5 itu nanti ada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu apa? Berarti mata kuliah ini, pilihan ini bisa diambil atau direkognisi dari mata kuliah tadi di luar prodi. Misalkan tadi saya berikan contoh, misalkan, oh saya ingin mengambil supply chain management, karena nanti saya ingin riset berkaitan dengan itu, kaitan aplikasi informatika di dalam supply chain management. Anda bisa mengambil itu nanti mata kuliahnya, diambil itu, kuliahnya ikut dengan teknik industri. Oh, atau saya ingin mengambil mata kuliah di biologi itu ada mata kuliah bioinformatika. Oh, saya ingin mengambil ke sana, boleh saja. Untuk supporting. Oh, saya ingin mengambil mata kuliah karena ingin ke arah sistem informasi manajemen atau sistem informasi. Di akuntansi itu ada sistem informasi akuntansi yang di informatika tidak ada. Saya ingin mengambil ke sana atau sistem informasi manajemen. Kalau sistem informasi manajemen seperti ada di sini. Oh, ingin mengambil ke sana bisa saja. Jadi fleksibel. Kemudian di semester 6, nah semester 6 ini ada magang. Mata kuliah ini, jadi ketika magang Anda bisa mengambil magang yang 1 bulan, 1 semester, sehingga nanti pulang bisa direkognisi. Nah mungkin pertanyaannya di sini kan ada mata kuliah metode penelitian yang mata kuliah wajib. Nah ini nanti bisa diselenggarakan, jadi Anda kuliah magang 1 bulan, nanti dapat kegiatan magangnya sendiri, dapat mata kuliah wajib minat ini juga bisa dapat kalau kita nanti direkognisi dari bidang apa yang diperoleh di sana. Tentunya nanti harus dikonsultasikan dengan PA-nya dan dengan perusahaan tempat bekerja di tempat magangnya seperti apa nantinya. Nah ini nanti bisa direkognisi. Kemudian kalau kaitan dengan metode penelitian nanti bisa diselenggarakan secara daring, sehingga Anda begitu pulang dari magang, Anda dapatkan 3 kali berapa? 6, 18 SKS. 18 SKS selama 1 semester.
ditambah dengan daringnya 3, jadi totalnya tetap 21, sehingga tetap bisa jalan. Sehingga di luar kampus Anda 1 semester, pulang sudah seperti melakukan kuliah 1 semester di kampus. Kemudian di semester 7 itu juga hampir sama. Jadi kalau ya, cuma di sini ada mata kuliah, ada KKN, ada kewirausahaan. Jadi ini mata kuliah yang nanti bisa direkognisi ketika Anda misalkan di semester 7 karena saya ingin melakukan riset atau penelitian, saya ingin magang penelitian misalkan ke LIPI di sana. Nanti Anda bisa direkognisi gabung dengan, kalau magang riset nanti bisa digabung dengan tugas akhirnya, dia akan diperoleh. Nanti saya tunjukkan bagian. Oke. Sehingga totalnya, jadi ini tugas akhir kan di plottingnya di semester 8, tapi dia mata kuliah atau tugas akhir itu kan bisa fleksibel, bisa ditarik ke semester 7. Sehingga Anda itu bisa menyelesaikan program sarjana S1 atau sarjana informatika itu cukup dengan waktu 7 semester. Dengan catatan ujiannya adalah ujian tugas akhirnya adalah setelah mata kuliah dan nilai-nilai mata kuliah ini keluar, karena ketentuan kelulusan itu ditentukan ketika dia dinyatakan lulus tugas akhir atau skripsinya. Sehingga bisa selesai dalam waktu 7 semester, tidak harus 8 semester. Kalau Anda perhatikan plottingnya di sini kan hanya plotting agar memplot. Agar apa plotting seperti ini? Karena sehingga nanti kalau dia selesai 4 tahun berarti tepat waktu. Ketika dia selesai dalam 7 semester atau 3,5 tahun, berarti kan dia cepat. Lebih cepat dari yang ditargetkan. Oke, itu mata kuliah yang terdistribusikan ke dalam 8 semester. Jadi ini kita total yang saya lingkar-lingkar ini adalah 144, jadi pas. Kemudian tadi kan baru saya cantumkan, wajib minat, pilihan. Nah inilah daftarnya. Wajib minat sesuai dengan tadi 4 minat studi tadi. Ada machine learning untuk di computational science, pengolahan citra di ISHC, sistem terdistribusi di CNSS, kemudian di basis data lanjut di data information and knowledge engineering. Jadi ini nanti pilihan. Jadi kalau saya fokusnya di computational science, berarti saya ngambilnya semester 5 pilihan wajib minatnya adalah machine learning. Tidak mengambil yang 3 ini. Pilihan saya ingin yang data information and knowledge engineering, basis data lanjut. Seperti itu. Oke, kemudian, mata kuliah pilihan tadi, kan bukan minat, kalau ini bebas. Nah, Anda bisa ngambil ini, ada sejumlah 12 di sini. Ada logika samar, ada riset operasi yang tadi saya sampaikan, yang semula wajib sekarang kita turunkan menjadi pilihan. Kapita selekta ini biasanya keluar 2 kali. Terus pengolahan sinyal digital, kriptografi. Ada yang baru mungkin ini, kriptografi ini berarti ke arah seni di dalam mengamankan data, berarti ini basisnya matematik. Ini biometrik ada ke arah teori game juga ada, metode formal mungkin sudah ya. Ini mungkin yang baru model based programming, ada robotika ini mungkin bisa nanti diarahkan ke arah IoT itu juga bisa. Kemudian di semester 6 ada expert system, jadi distribusi dari 3 mata kuliah yang saya jabarkan di atas tadi. Teknik multimedia, manajemen jaringan, jaminan mutu perangkat lunak. Pilihan bebasnya di semester 6, Anda bisa melihat ini. Ada manajemen proyek perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, business intelligence. Nah, biasanya kalau Anda magang, misalkan sebagai contoh, kalau magang di industri, misalkan di software engineering, nanti kan kalau pulang tinggal bisa direkognisi, jadi ini Anda bisa ngambil, berarti kan mata kuliah yang diperoleh ketika selama magang kan, manajemen proyek perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, mungkin ada pengembangan sedikit, ada business intelligence, seperti itu. Tinggal direkognisi saja di sana selama 1 semester. Kemudian di semester 7, jadi pilihan tadi yang 3 mata kuliah untuk minat studi tadi terdistribusikan seperti ini. Nah, kemudian di pilihannya di semester 7, karena tadi hanya 2 mata kuliah, ini disodorkan 6 mata kuliah. Mungkin yang baru adalah ini forensik digital, komputasi biomedik, enterprise arsitektur, ini mungkin web mining,
dan information retrieval. Di sini yang baru mungkin yaitu tadi forensik, komputasi biomedik ini berarti pengolahan citra digital dan sinyal ke applied medik, enterprise arsitektur berarti ini ke arah mungkin software engineering, ini kemudian web mining and information retrieval. Oke, itulah distribusi atau penyebaran mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian lanjut kita lihat di diagram alir kurikulum, sehingga ini kan sebenarnya di dalam distribusi tadi sebenarnya sudah ada prasyarat, cuma ini kemudian agar mudah di dalam memahaminya bisa kita lihat di dalam diagram alir kurikulum seperti ini. Jadi semester 1, semester 2 itu kan paket. Jadi kalau kita urut konsep pemrograman itu nanti alurnya dia setelah belajar konsep pemrograman dia akan belajar algoritma dan struktur data. Kemudian dia naik setelah belajar algoritma dan struktur data dia bisa kembangkan ke arah pemrograman berorientasi objek yang biasanya di konsep pemrograman dan algoritma dan struktur data itu masih menggunakan konsep prosedural yang biasanya menggunakan bahasa C atau C++ belum yang ke arah objeknya. Kemudian ini ke arah objeknya di semester 3. Kemudian berkaitan dengan algoritmanya untuk lebih mendeper dalam lagi maka dia dinaikkan di sini ada mata kuliah desain dan analisis algoritma sehingga urut ini mata kuliah. Semester 1, semester 2, semester 3. Sehingga diharapkan kuat di dalam programmingnya. Jangan sampai anak-anak informatika kok programmingnya lemah. Nah, itu kan kalau kemarin dari hasil kuesioner atau hasil survei di alumni itu kan mungkin yang paling penting ketika masuk di dunia kerja adalah kaitan dengan programming. Kemudian sistem digital, organisasi komputer, sistem operasi. Ini urut-urutannya seperti itu. Kemudian ke arah pengembangan aplikasi bergerak. Ini dikombin dengan pemrograman berorientasi objek kalau Anda perhatikan. Dengan konsep pemrograman berorientasi objek juga di semester atasnya nanti dikembangkan untuk pemrograman webnya. Karena sekarang kan hampir programming di web juga menggunakan objek sekalipun pakai PHP, itu juga konsep objeknya juga ada, pakai Python itu juga konsep objeknya juga ada, yang versi 3 mungkin yang sudah agak bagus dalam konsep OOP-nya di Python itu. Karena tipe 1, 2 itu berbeda-beda dalam penerapannya. Tetapi memang tidak se-powerful kalau kita menggunakan konsep yang berorientasi objek seperti Java, atau C#, atau C#, atau Visual Basic.NET. Kemudian di pemrograman berorientasi objek ini juga nanti dikembangkan untuk rekayasa perangkat lunak. Karena nanti di dalam pengembangan atau desain software itu kan ada yang berbasisnya objek. Kemudian, nah ini sistem operasi nanti akan digunakan di semester 4 itu untuk mendukung jaringan komputer. Ketika kita berbicara jaringan komputer harus tahu sistem operasi karena konfigurasinya nanti kan butuh sistem operasi, konsep sistem operasi jaringan komputer. Kalau Anda nanti sudah belajar di jaringan komputer, misalkan pakai, biasanya yang standar kan pakai 7 lapisan OSI, nanti bisa dijelaskan di sana, terus kemudian kalau kita pakai protokol TCP/IP kan nanti bisa dijelaskan di sana. Nah, itu butuh dukungan sistem operasi, karena kalau kita belajar di sistem operasi kan apa semua layer aplikasi itu kan harus di atas sistem operasi. Hardware bisa bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, harus ada sistem operasinya. Jadi urut sistem digital, organisasi komputer, sistem operasi, jaringan komputer. Nah, mungkin ada mata kuliah terus kemudian kok ini ada yang terus putus, sebenarnya itu support tidak. Mungkin yang saya gariskan ini yang menjadi prasyarat, tetapi sebenarnya mata kuliah seperti aljabar linear, metode numerik ini kan nanti tetap digunakan di atas. Cuma karena tidak digunakan sebagai syarat utamanya, maka ini tidak saya gambarkan. Sebenarnya ada urut-urutannya. Oke, itu sampai semester 4. Nah, ini matematika diskrit 1, 2, teori bahasa otomata. Bisa saja nanti ke arah pembuatan compiler. Selama ini kita menggunakan compiler yang sudah ada, lantas bagaimana kita membuat compiler yang baru dengan sintak yang baru. Jangan kalau Pascal kok perintahnya Python untuk menulisnya seperti itu, saya ingin membuat sintak yang
lain atau dengan konsep yang lain. Anda bisa mengembangkan dengan dasar ini urut-urut. Terus kemudian tadi ada statistika dan probabilitas di semester 1. Nah, naik urutannya nanti untuk mendukung atau mensupport kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu sebenarnya kan luas sekali. Kecerdasan buatan itu nanti ke atasnya bisa digunakan untuk data mining dan mungkin juga ada banyak untuk mata kuliah wajib minat atau pilihan. Maka di sini kecerdasan buatan kita turunkan menjadi pilihan, menjadi mata kuliah wajib. Karena kalau kita lihat kecerdasan buatan itu kan lingkup yang begitu luas, di dalamnya nanti ada machine learning sebenarnya, terus ada deep learning, jadi luas di situ. Konsepnya perlu diperkenalkan di semester 4. Setelah itu nanti bisa diaplikasikan ke banyak mata kuliah yang mungkin perlu dukungan itu. Oke, terus kemudian kaitan dengan wajib minat tadi 1, 2, 3 ini nanti diharapkan bisa memberikan warna ketika dia membuat skripsi. Maka di situ minat 1, minat 2, minat 3 sehingga nanti ada warna terhadap skripsinya. Oke, itu diagram alir dari kurikulum 2000. Terus kemudian ada program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini ada juga diagram prosedurnya. Tapi mungkin ini ada yang belum saya edit ini. Semester 2-nya ini harusnya 20 SKS, bukan 22. Jadi semester 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan paket. Bukan paket, maksudnya dalam artian diambil di kampus, di prodi yang sama di informatika. Begitu nanti masuk semester 5, Anda dibolehkan, apakah Anda ingin mengikuti program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka? Kalau tidak, ya berarti mengikuti sesuai prosedur yang ada di situ, mata kuliah yang ditawarkan. Tetapi jika ingin mengambil, maka nanti Anda berdiskusi dengan pembimbing akademik Anda. Kira-kira saya nanti akan mengambil mata kuliah apa di prodi yang mana? Tentunya harus lihat yang ditawarkan di prodi lain. Ketika pembelajaran dengan model daring mungkin akan lebih fleksibel sehingga karena tidak harus mengikuti perkuliahan klasifikal kan, hanya daring saja. Lebih fleksibel. Nah, ini Anda bisa ambil 12 SKS. Bahkan bisa nanti 12 ditambah 3 bisa 15 SKS nanti didiskusikan di PA. Nantilah PA akan sangat berperan untuk menentukan warna. Silakan diskusi, oh saya itu ingin tambahan pengetahuan yang ini. Harapannya adalah seperti ini. Nah, silahkan didiskusikan nanti dengan PA. Oke, itu semester 5. Begitu naik, kemudian di semester 6, apakah Anda ingin mengikuti program Kampus Merdeka? Nah, kalau tidak, berarti kan Anda harus tetap magang, kuliah magang. KMM itu harus diikuti dengan durasi yang sama seperti yang dilaksanakan sampai saat ini, yaitu 1,5 bulan sampai 2 bulan itu. Jadi dilaksanakan di libur semester bisa saja. Tetapi kalau iya, magangnya jenis apa? Perlu ditanyakan lagi. Kalau kuliah magang berarti langsung include tadi, yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi satu paket. Magang selama 1 semester di industri. Tetapi kalau tidak, misalkan pertukaran mahasiswa, nah, bisa saja. Berarti ini disesuaikan. Wajibnya semua diambil. Metopen pun bisa saja nanti integrasi dengan di sana. Di pertukaran mahasiswanya. Oke, terus kemudian naik di semester 7. Apakah ingin melakukan magang? Magang riset. Kalau iya berarti, nah ini satu paket. Ambil langsung satu paket. Tetapi kalau tidak, ya berarti mengikuti standar. Kalau magang riset itu bisa saja nanti tugas akhirnya atau skripsinya kan bisa direkognisi karena nanti di sana kan magangnya melakukan riset. Tidak seperti kalau kita magang di industri. Jadi melakukan riset. Selesai. Tapi kalau di semester 6 tadi, kemudian masuk semester 7 tidak melakukan magang riset, atau melakukan magang setelah ini tadi, diagramnya. Kalau tidak, langsung selesai.
Oke, itu diagram prosedur untuk Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi ini sifatnya opsional, tapi bagus. Jadi sekalipun ini opsional, harapan ada yang mengikuti untuk mensupport tambahan pengetahuan. Karena apalagi sekarang kan bidang informatika itu kan lintas disiplin, dalam artian apa? Applied-nya itu banyak. Karena kalau Anda mungkin lihat kurikulum di teknik industri itu kecerdasan buatan tidak hanya diajarkan di informatika, ternyata di sana juga diajarkan. Optimasi di sana juga diajarkan karena untuk mengoptimasi. Informatika ternyata di biologi itu juga diajarkan, informatika untuk komputasi biologi. Misalkan untuk representasi gen itu, sehingga untuk DNA, untuk mengecek apakah DNA-nya apa, misalkan kasus-kasus apakah ini keturunannya si A atau bukan, nah itu kan bisa dicek dari sana. Atau untuk menentukan penyakit ke depan apa kira-kira nanti 10 tahun yang akan datang itu dia akan kena penyakit apa, itu bisa dicek dari representasi gennya. Apalagi kalau sekarang sequencing DNA itu data yang bisa direkam begitu banyak sehingga bisa diprediksikan seperti itu. Sehingga nanti ke depan yaitu kira-kira sakitnya apa, terus kalau sudah terprediksikan bisa dilakukan modifikasi yang dilakukan untuk melakukan antisipasi itu. Dan itu butuh komputasi bidang informatika. Oke, itu paparan kurikulum barunya. Sekarang kan tentunya ada transisi kurikulum. Nah, transisi ini kita atur agar mahasiswa tidak dirugikan dalam artian, nanti saya ngambil, karena saya pernah mengalami transisi kurikulum seperti ini, saya harusnya lulus sarjana itu 144 SKS, saya total harus mengambil 156 SKS. Saya pernah mengalami, karena dulu pada saat sarjana itu kan 144 sampai 160 SKS. Oke, ini kita lihat di angkatan 2019 itu mungkin concern-nya tidak terlalu sulit. Yang membedakan adalah aljabar linier. Ini kan terjadi seperti jedungan, karena apa? Semula di semester 3, sekarang turun semester 2. Mahasiswa 2019 sekarang masuk semester 3. Jadi seharusnya dia mau ngambil di semester 3 bisa ngambil aljabar linier ditendang turun ke semester 2. Ini kan, nah itu nanti kita fasilitasi agar tidak dirugikan. Jadi nanti kita keluarkan aljabar linier itu khusus untuk angkatan 2019. Dan bisa juga mungkin ada mata kuliah atau kakak kelas yang mengulang kan juga bisa. Tuh, 3 SKS. Kemudian di 2018 ini ada beberapa, karena itu tadi sebenarnya kasusnya sama. Ada turun dan dinaikkan. Diturunkan sebenarnya, hampir semua polanya diturunkan. Karena dengan harapan untuk memberikan ruang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jangan sampai mengikuti program itu tapi kita belum punya dasar informatikanya. Dan jangan sampai nanti ciri khas begitu kita bebas mengambil di luar, terus kemudian menghilangkan ciri khas informatikanya. Di sini ada desain analisis algoritma, ada kecerdasan buatan, pengembangan aplikasi bergerak, dan teori bahasa otomata. Itu yang di 2018, mungkin agak banyak yang. Terus kemudian kalau 2017, relatif aman sebenarnya, tinggal menyesuaikan saja mata kuliah pilihannya saja. Kalau 2016 karena dia sudah 8 semester berarti sudah. Nah, sekarang bagaimana melakukan transisinya ini? Nah, ini kita lihat satu persatu. Angkatan 2019. Angkatan 2019 itu kalau kita lihat tadi di plottingnya tadi kan 20 SKS, mata kuliah semester 3 di plotting kurikulum tadi. Jadi kalau kita tengok di sini tadi, semester 3 kan totalnya ada 20 SKS. Nah, transisinya bagaimana? Transisinya adalah mengambil ini mata kuliahnya adalah 23 ditambahi aljabar linier. 23 SKS. Sehingga tidak dirugikan di sana. Berarti apa di semester 3 kalau dengan total ini mungkin sudah tidak bisa ngambil mata kuliah, ingin mengambil mata kuliah atasnya tidak bisa, tetapi kan di sini sudah ada total yang diperoleh kan dari semester 1 2 ditambah di sini 23.
Kemudian di angkatan 2018 semester 5, jadi angkatan 2019 hanya di semester 3 saja, nanti semester 4 sudah biasa. Kemudian di angkatan 2018 ini yang harus transisinya dilakukan di 2 semester. Jadi ada tambahan kecerdasan buatan dan desain analisis algoritma. Jadi inilah mata kuliah tambahan yang diperlukan. Karena konsekuensi ini nanti akan mengurangi dengan jumlah mata kuliah pilihan, tetapi kan total SKS yang ditempuh tetap sama. Jadi ada kecerdasan buatan dan desain analisis algoritma. Nah, mungkin agak berbeda di sini ada desain analisis algoritma, padahal dia tidak pernah dapat struktur data 2. Struktur data dan algoritma 2. Nanti di sini ada beberapa yang disisipkan di sini, desain analisis algoritma. Kemarin hasil rapatnya ada yang perlu disisipkan agar konsep-konsep hal yang krusial, yang penting di struktur data algoritma 2 itu tidak loss. Kemudian seperti ini. Nah, di semester 6 ini khusus angkatan 2018. Jadi ada transisi 2 kali seperti ini. Jadi dengan transisinya sebenarnya hanya mengurangi mata kuliah pilihannya saja sebenarnya. Kemudian angkatan 2017 hanya menyesuaikan mata kuliah pilihan yang ada di semester 7 saja yang nanti dikeluarkan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, untuk silakan. Ya, dipersilakan kepada teman-teman mahasiswa untuk menanggapi. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung di unmute mic-nya ya, atau lewat chat box. Atau Bu Dewi ingin menambahi, monggo. Ini ada pertanyaan mengenai jadwal KRS ya, ini Wahyu Misbah Asudur. Untuk KRS-nya bagaimana Pak? Ini untuk jadwal KRS atau bagaimana Mas pertanyaannya? Kalau jadwal KRS kan seharusnya tanggal 10 ini sudah mulai, tetapi sistem jadwalnya untuk mengenerate jadwal belum bisa diakses, masih maintenance. Jadi belum ada informasi selanjutnya, tetapi kan ada rentangnya ya. Tapi bisa saja itu dikonsultasikan atau direncanakan terlebih dahulu nanti mata kuliah apa yang akan diambil, baru nanti ketika sudah online. Cuma itu tadi sistem jadwalnya sampai hari ini saya cek masih posisi maintenance. Nah, masih dalam posisi maintenance. Bisa dilihat jadwal UNSHCID. Oke, Pak. Untuk jadwal mata kuliah, jadwal KRS sudah ini ya, sudah ada jawaban ya. Terus ini Pak, ada beberapa pertanyaan terkait angkatan 2019. Apakah di ini semester 3 berarti 2019 ya, tidak ada mata kuliah pilihan? Ya silahkan. Kalau kan tadi sudah plottingnya 23 SKS. Kan mata kuliah itu sebenarnya bisa ngambil ke atas. Jadi pilihan itu boleh. Jadi kalau tadi kan pilihan di semester 5, Anda boleh saja ngambil di semester 5. Cuma itu kan plottingnya saja. Ketika diplot, kenapa kok di semester 3 tidak diberikan di pilihan? Sebenarnya karena untuk mempercepat agar nanti kalau dia ingin mengikuti program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu semua mungkin ya tidak 100%. Ya 90-90% itu core prodi atau core informatikanya itu sudah diperoleh seperti itu. Kalau soal mau mengambil ke atas, silahkan sesuai dengan prosedurnya, alur kurikulumnya tadi tetap bisa. Oh, misalkan seperti logika samar itu kan tidak ada syarat, oh saya ingin mengambil ke atas, ya silahkan. Tadi perlu diingat, tadi sudah 23 SKS, kalau saya ngambil ke atas 3 SKS kan 26 SKS kan tidak mungkin masuk. Seperti itu. Iya, ada tanggapan dari ini teman-teman yang tadi bertanya semester 3.
Jadi kalau di plot yang semester ini kurikulum baru itu 20 SKS ya Pak, semester 3 ya? Dua, karena ada transisi jadi 23 SKS. Jadi 23, transisinya tambahannya kalau tidak salah tadi, Aljabar linear. apa itu? Aljabar linear. Aljabar linear ya, 20 SKS yang wajib, kemudian ada transisi 3 SKS. Aljabar linear 3 SKS, jadi total 23 SKS. Kemudian apabila teman-teman 2019 atau semester 3 mau mengambil mata kuliah pilihan, sebenarnya diperbolehkan ya. Nanti mengambil mata kuliah pilihan yang di plotting semester atasnya yang tidak ada prasyaratnya ya, atau yang prasyaratnya memenuhi. Gitu. Tapi nanti perlu dipertimbangkan jumlah SKS ya totalnya. Ini monggo Pak ada tambahan. Jadi betul tadi, jadi bisa ngambil ke atas itu dalam arti pilihan boleh, wajib juga boleh, asal tidak bersyarat dan memenuhi totalnya tadi. Cuma mungkin kalau kita lihat kan angkatan 2019 di semester 3 kan sudah 23 SKS. Seandainya dia ngambil ke atas kan mungkin cari yang mata kuliah 1 SKS agar 24. Kalau ngambilnya 2 SKS kan jadi 25. Di sistem pasti menolak. Apalagi ngambil yang 3 SKS. Jadi maksimal 24 ya Pak? Dengan 24. Dengan kriteria tertentu atau tidak. Ada pertanyaan lain Pak? Ya. Untuk KRS online, apakah pakai tanda tangan seperti semester yang lalu atau online untuk prosedur tanda tangan KRS? Sebenarnya kan kalau KRS kan begitu sudah di-approve sama PA kan sudah selesai sebenarnya. Di-approve. Cuma arsip sendiri saja, tidak apa-apa dicetak. Tapi yang tanda tangan tidak perlu karena begitu sudah di-approve kan sudah selesai. Jadi tidak perlu tanda tangan fisik ke kampus ya. Ya, karena kan posisinya sekarang dalam posisi daring. Sebenarnya kan dulu pakai tanda tangan itu pun juga untuk arsip saja sebenarnya. Karena kita belum memfasilitasi kalau kita dulu konsultasi secara offline kan harus mengisi beberapa item untuk merekod permasalahan, mungkin prestasi yang pernah diperoleh. Nah, seperti itu. Tapi kan karena posisinya seperti ini ya begitu ada KRS terus kemudian mengisi mata kuliahnya, kemudian PA-nya sudah approve kan sudah selesai sebenarnya. Yang Anda cetak hanya sebagai bukti saja. Yang Anda dokumen arsip saja yang Anda gunakan untuk disimpan gitu. Iya, sudah jelas ini dari Wahyu Misbah Asudur yang bertanya soal tanda tangan tadi Pak sudah. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Wildan Atar 2018 atau semester 5 Pak. Pertanyaannya, saya masih bingung untuk transisi di semester 5. Di tabel ditunjukkan total SKS sebanyak 26. Apakah berarti kita harus mengambil 26 SKS tersebut atau bagaimana Pak? Ya sudah, saya tampilkan. Transisi 2000 ini. Ini ya. 2018 ini. Berarti ini kan terblok biru. Berarti ketika ditambah ini kan berarti terkurang ini 6. Jadi totalnya sebenarnya sama, 20 plottingnya 20. Kalau Anda ingin menambah lagi sesuai dengan IPK ya boleh. Tapi ini hanya terplotting, ini mungkin tidak terulang. Ini kan harusnya totalnya tetap 20. Ini kan 6 SKS, jadi 20 SKS. Dengan masuknya ini mengurangi pilihan. Tetapi karena itu hanya 20 SKS, Anda bisa ngambil pilihan lagi agar untuk mempercepat selesainya bisa saja. Jadi ini kan bukan terus mengambilnya 26, tidak bisa dalam sistem maksimal ya 24 sesuai dengan IPK yang dibuat. Jadi ini jadi pilihan yang bisa diambil itu ya, maksudnya mengambil pilihan itu salah satu mawon nih Pak. Ya. Nah, ini bisa pilihan 3, bisa pilihan 4 gitu. Jadi kalau mata semester 5 itu kan karena ada transisi kecerdasan buatan turun di semester 5 sama desain dan analisis algoritma kan ini masing-masing 6 SKS. Kalau plottingnya di awal kan ya sama 20 SKS. Pilihan 1 sampai 4. Tapi karena ini turun di sini untuk transisi ini otomatis kan mengurangi 2 pilihan. 2 pilihan ini kalau ini saya simulasikan di blok yang aja. Anda boleh memilih 1, 3. Kan ini tidak menyebut mata kuliah. Anda bebas mau pilih Anda isi apa kan terserah sesuai dengan yang ditawar. Yang pasti kalau Anda mau ngambil 3 pilihan masih bisa tuh. Ini
Oh Jadi, iya, saya maksudnya. kalau yang pasti nek 4 mata kuliah pilihan nggak mungkin karena 26 SKS. Ya, jadi mungkin saya membantu menjelaskan juga ke Muhammad Wildan Atar ya. Jadi di tabel ini kalau kita lihat totalnya memang 26. Tapi ini maksudnya bukan 26 diambil semua. Ya. Ini nanti pilihan di semester 5 kita bisa mengambil maksimal 3 pilihan nih Pak. Ya, bisa. Ya, pilihan 3, pilihan 4 itu nanti salah satu saja. Jadi nanti total ada 3 mata kuliah pilihan yang bisa diambil oleh angkatan 2018. Ya. Ya, seperti itu. Ya, betul. Ya, bagaimana? Oh, sudah jelas Pak. Sudah jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Dari Khairunisa 2018. Untuk yang semester 5 mata kuliah AI dan DAA itu menjadi mata kuliah wajib. Apakah benar seperti itu Pak? Ya, betul. Betul, mata kuliah wajib. Jadi kecerdasan buatan dan desain analisis algoritma adalah wajib. Karena tadi kalau kita lihat diagram alurnya kan, DA itu adalah dari konsep pemrograman, struktur data algoritma, terus kemudian naik ke DA. Jadi penguatan di dalam programmingnya. Kemudian AI jadi wajib karena dia mata kuliah yang mendasari banyak tren saat ini, sehingga dia mata kuliah wajib. Karena ada banyak mata kuliah seperti di mungkin semantik web itu juga butuh dukungan kecerdasan buatan, di sistem pendukung keputusan itu juga ada, kemudian di computational science, computational intelligence itu juga perlu. Jadi ada banyak, sehingga itu menjadi wajib. Ya, sudah jelas Pak Indonesia. Jadi ini ya, AI dan DAA wajib untuk semester 5. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Oh ya, ini dari Pak Indonesia menyambung Pak pertanyaannya. Kalau yang tadi, misalnya, kalau mata kuliah data mining itu memiliki mata kuliah prasyaratnya adalah kecerdasan buatan. Jadi data mining bisa diambil walaupun mata kuliah. Nah, karena apakah ya tuh? Bersamaan. Karena posisi kan diambil bersamaan. Seharusnya nanti kalau dalam prakteknya kan harus sebelumnya, tapi ini kan bersamaan. Jadi bisa. Untuk transisi ini bersamaan toh mata kuliah data mining. Tapi kalau nanti plottingnya kan bisa dilihat di tadi. Jadi kecerdasan buatan itu di semester 4, data miningnya di semester 5. Iya, karena ada transisi, jadi ini ya, yang AI dan data mining bisa diambil bersamaan, khusus untuk semester transisi ini. Sudah jelas Pak itu? Ya. Dari Pak Indonesia sudah konfirmasi sudah jelas. Oke, ada tambahan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan baru Pak dari Miftah 2018. Jika mata kuliah pilihan diambil dari luar, maksudnya luar prodi ya ini, dan ingin direkognisi, apakah perlu dibuat seminar seperti seminar magang, Pak? Tidak perlu. Jadi kan nanti ketika misalkan saya berikan contoh, saya ingin ngambil tadi misalkan sistem informasi akuntansi di prodinya akuntansi. Di sana kan mengikuti perkuliahan. Terdaftar di sana. Dan dia nanti juga akan dapatkan nilai. Ya nilainya langsung direkognisi. Sama seperti yang pertukaran mahasiswa dengan di UM kemarin. Pulang dia sudah membawa nilai, ya sudah tinggal direkognisi saja. Jadi tidak seperti magang. Ya, tidak seperti magang, tidak perlu ada seminar ya, cukup mengambil mata kuliah ketika KRS. Ya Pak, ini saya menambahkan mungkin Pak ya, yang mata kuliah pilihan itu sudah bisa mulai diambil mulai kapan Pak? Maksudnya? Apakah semester ini sudah bisa?
pilihan mata kuliah pilihan Jadi luar prodi. Sudah bisa. Cuma nunggu sudah bisa. Kurikulum ini sudah desain, perubahan ini kan salah satunya untuk mengakomodir itu. Sudah bisa. Cuma mungkin representasi di dalam sistem siakatnya itu saya kurang tahu karena kan itu perubahannya kan belum ada informasinya, tetapi intinya sudah bisa diambil di semester ini. Jadi sekarang bisa diidentifikasi, oh misalkan saya ngambil mata kuliah di fakultas ini juga sudah berencana melakukan share 2 mata kuliah, 1 atau 2 mata kuliah pilihan yang untuk bisa diambil lintas prodi seperti itu. Jadi sudah mau. Cuma dukungan, saya belum tahu gambaran dukungannya dari sistem siakatnya seperti apa. Oh iya sebentar, Pak Citra, tadi betul diundur KRS-nya. Oh gitu. Oke, jadi intinya bisa ya sudah. Tapi itu tadi nanti harus didiskusikan dengan PA apa yang akan dilakukan itu, mata kuliah apa yang mau diambil itu, apalagi sekarang kan dengan jaringan lebih fleksibel. Oke Pak, terima kasih. Terus ada pertanyaan recording nanti dikirim kemana? Oh ya nanti untuk teman-teman nanti recording akan saya upload ke YouTube. Saya membuat channel S1 Informatika. Nanti saya kirimkan linknya ke e-master ya nanti. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Theophilus Karisma 2018 ya, saya nggak hafal ini. Dalam diagram alur kurikulum mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai prasyarat mata kuliah data mining. Ini apakah benar Pak atau ada typo? Tidak betul, tidak ada. Itu kan mata kuliah, tidak ada. Mana Pancasila? Pancasila sebagai prasyarat data mining. Mungkin typo nih Pak. Oh iya, terima kasih. Salah. Ini mungkin karena video koreksi. Ini mungkin sebelumnya bukan Pancasila tapi geseran. Oh iya, betul. Terima kasih. Data mining sebenarnya adalah kecerdasan buatan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas koreksinya. Saya persilakan kepada penanya berikutnya. Oke, belum ada. Ini Pak Wiharto, untuk jadwal KRS-nya apakah sudah ada informasi? Nah, karena sistem generate jadwalnya belum bisa, jadi untuk saat ini belum ada mata kuliah di siakatnya, belum ada yang ditawarkan. Nanti kalau ada informasi yang ini kan karena sistem generate jadwalnya itu kan prosesnya di generate jadwal dulu, setelah itu baru masuk ke sistem siakat. Ini sampai hari ini saya cek di generate jadwalnya masih dalam kondisi maintenance. Kemarin saya konfirmasi ke PIC di generate jadwal atau di sistem jadwal itu katanya kemarin mau di-up-kan, tapi ditunggu seharian, bahkan sampai hari ini, pagi ini jam 9:08 ini masih dalam kondisi maintenance. Nanti kalau ada informasi itu, nanti akan saya sampaikan Mas. Biasanya saya langsung forward ke ketua himasternya, Mas Zidan. Baik, Pak, juga ada pertanyaan. Nah, ya, ada lagi. Oh ya, ada pertanyaan dari Krishna Sanjaya. Izin bertanya untuk semester 3, apakah mata kuliah wajib kelasnya ditentukan dari admin prodi atau siakat atau bisa memilih sendiri oleh mahasiswa, Pak? Untuk pembagian kelas
Pembagian kelasnya. Kalau pembagian kelasnya untuk sementara kita bagi saja, kita bagi terutama untuk mata kuliah masih ada MKU-nya ya kalau nggak salah sebentar. Semester 3 30. Halo, untuk yang jadi polanya hampir sama seperti kemarin, jadi tetap diatur kaitan dengan, karena khawatirnya kan nanti ketika nanti diloskan sebenarnya nanti pasti ada yang rugi karena apa? Mungkin bentrok. Terus kemudian beban kelasnya tidak balance. Ya, tidak balance-nya apa? Apalagi dalam posisi kuliah daring itu kan semakin banyak mahasiswanya, mungkin mengatasinya mudah ya, tinggal dipindah di extend saja kelasnya, per kelas tadi di extend saja. Tetapi kan ketika nanti jumlah mahasiswanya itu membengkak banyak, konsekuensinya adalah tidak optimal. Jadi untuk sementara ya sama seperti polanya yang kemarin, jadi kita atur penjadwalan. Atau mungkin bisa saja nanti polanya, intinya polanya sama seperti kemarin, jadi tetap kita atur. Agar tidak terjadi nanti distribusi kelas yang tidak merata. Kalau untuk mata kuliah yang semester 3 itu, yang mata kuliah Pancasila atau mata kuliah MKU itu nanti dibaginya 2 kelas, selebihnya yang lainnya dibagi menjadi 3 kelas. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo Mas Ardi. Oh, maaf, saya termute, Pak. Ya, halo. Bisa didengar, Pak? Ya, saya nggak sengaja nge-mute. Pertanyaan berikutnya dari Khairunisa, ingin mengetahui daftar mata kuliah yang bisa direkognisi. Daftar mata kuliahnya apa saja? Kalau untuk mata kuliah yang semester 5 sebenarnya kan nanti di-share, jadi sama seperti kita ngambil mata kuliah saja. Nanti jadi mata kuliah yang direkognisi itu kan, misalkan kalau yang mata kuliah dalam satu kampus itu kan nanti ya judul mata kuliahnya apa ya langsung dimasukkan ke dalam sistem itu tadi. Tetapi kalau yang magang itu kan gelondongan, nah itu nanti baru kita petani, nanti ada tim untuk rekognisinya. Tapi kalau mata kuliah yang dalam satu kampus ya misalkan, oh saya ingin ambil mata kuliah bioinformatika di biologi, ya sudah mata kuliahnya bioinformatika, nanti ya tercantumnya bioinformatika. Ya. Jadi izin masuk, Pak. Ya, atau jelas. Pak Wiharto. Ya, monggo betul.
Monggo Pak Bu Dewi. izin masuk nambah sedikit aja, tapi mungkin Pak Wiharto juga perlu menyampaikan ya, kita objektif saja kondisinya untuk pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini masih belum 100% secara apa itu sistem gitu loh Pak, ya kan? Itu Iya. mungkin perlu biar ekspektasi mahasiswa nanti tidak terlalu berlebihan. Maksud saya gitu aja, khawatirnya ada hal yang kurang berkenan nanti. Ya itu, monggo. Iya. Ya, Oke, terima jadi itu kasih Bu tambah. Dewi. Gimana? Monggo Pak. Bukan pertanyaan, maksudnya bahwa sekarang kan Iya. memang ada Iya, Merdeka iya. Belajar gitu kan Pak. Cuma siakapnya pun juga kita belum lihat apakah kita handle Merdeka Belajar atau belum dan sebagainya seperti itu. Masih ada beberapa hal yang belum bisa dijelaskan. Mungkin perlu disampaikan juga ke mahasiswa, kiranya nanti mungkin sudah sangat ready gitu siakapnya dan sebagainya. Kalau soal sikap, saya sampaikan tadi, jadi di sistem siakat, kalau di kurikulum sudah siap. Di sudah sistem siap. Siakat, di kurikulum kita kan sudah siap, tetapi di siakatnya yang infrastruktur selanjutnya, yang itu tadi, mungkin kita masih menunggu. Tapi intinya untuk yang apa tadi, rekognisi tadi kan, kalau rekognisi itu dilakukan seperti kalau kita paket kan yang kita nggak tahu, tapi kalau kuliahnya itu sudah jelas mata kuliahnya ya langsung direkognisi, sama seperti yang perlakuannya seperti itu. Oh ya, mungkin nambah sedikit juga untuk mahasiswa agar paham bahwa nanti akan ada panduan yang lain ya tambahannya terkait dengan magang, terutama terkait dengan magang. Itu perlu ada aturan khusus karena tidak ada standar mutunya gitu ya, sebuah magang itu bisa direkognisi berapa dan sebagainya, itu ada standarnya gitu. Itu saja. Jadi tidak asal gitu. Oke, itu saja Pak. Iya. Iya. Jadi kalau saya simpulkan ini kembali ke penanya, kalau Indonesia untuk mata kuliah yang direkognisi nanti ada tim untuk yang ini ya Pak, menentukan itu. Jadi kegiatan misalnya magang nanti direkognisi menjadi mata kuliah apa itu. Ya, betul. Jadi tidak bebas oleh mahasiswa, itu tidak asal. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari 2018 Wahyu Misbah menanyakan pembagian kelas untuk mahasiswa asing. Ini tetap jadi satu ya Pak? Sama. Tetap biasa, jadi kalau mahasiswa. Jadi kan kalau di kita kan tidak ada kelas internasional, adanya ya mahasiswa. Statusnya sebagai mahasiswa. Kebetulan dia dari luar Indonesia. Perlakuannya sama. Saya rasa jelas ya untuk Misbah. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Dias Lanjar Pamundi. Untuk semester 3 mahasiswa 2019 tidak akan kehabisan kelas ya Pak. Ini sepertinya ada kekhawatiran Pak dari 2019. Enggak, salah. Itu kan itu otomatis sama posisinya. Seperti itu. Apalagi yang 2019 atau semester 3 mata kuliah pilihannya tadi diganti rekognisi transisi itu Pak. Maaf. Insya Allah cukup ya Pak. Iya. Kemudian ada masukan Pak dari Handi. Oh ya, ini untuk web di informatika nanti di-update, yaitu saya punya akses ke sana, insya Allah saya perbarui mata kuliahnya supaya teman-teman bisa melihat. Oh ya, nanti juga ada panduan kurikulumnya Pak ya, buku panduannya. Oh ya, ini apakah buku panduannya sudah siap Pak ini? Dalam proses. Karena nanti segera, insya Allah segera dalam panduan yang standar minimalnya nanti mungkin sudah bisa digunakan. Nanti kalau bukan panduan yang resminya nanti dalam proses. Ini sudah mungkin finishing, Bu Dewi mungkin bisa menyampaikan panduannya, bisa menambahkan. Oh ya, tadi sebenarnya kontennya sudah disampaikan Pak Wiharto tadi cukup banyak ya.
Intinya seperti itu dan saya yakin mahasiswa sudah sangat paham. Ini nanti sebenarnya panduan itu bentuknya bukan buku panduan ya, tapi seperti buku saku saja. Jadi singkat, padat, memang sengaja dibuat seperti itu. Terutama nanti untuk mahasiswa baru sebenarnya, yang 2020. Tapi untuk yang mahasiswa 2009 ke atas, tadi sudah cukup banyak Pak Wi. Ya, semoga nanti mungkin ini karena semuanya sangat waktunya pendek-pendek gitu ya. Jadi mungkin nanti akan rilis versi pertama mungkin dalam pekan ini, kalau tidak besok ya Rabu. Terus tapi nanti akan ada update terus. Kira-kira seperti itu. Karena yang paling mungkin juga seperti itu ya. Agile. Jadi panduannya juga agile. Pastinya agile. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dewi untuk Handy nanti ya, insya Allah yang minimal ya nanti di web mata kuliah di kurikulum yang ada di web informatika akan saya perbarui. Ada tambahan pertanyaan mungkin ini dari mahasiswa? Belum ada Pak sementara saat ini. Mungkin ada tambahan. Oh, oke, ini Pak, PPT yang tadi disampaikan oleh Pak Wiharto, apakah bisa di-share? Ya, nanti yang saya punya dulu yang tipenya tadi. Oh iya. Tidak salah. Jadi ya, pertanyaan dari Muhammad Ria Utomo ya, insya Allah nanti dibagikan PPT yang disampaikan oleh Pak Wi tadi. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Saya persilakan. Ya, belum ada Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Wi. Nah, saya kira cukup. Nanti bisa tanya. Ya, saya kira cukup. Cukup. Ya. Ya. Untuk mahasiswa, iya ini saya berikan kesempatan lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan ya Pak. Meskipun Pak ada tambahan lagi? Tidak, cukup. Sebenarnya cukup. Tidak, oke. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Wiharto, kemudian tadi Bu Dewi, dan dosen-dosen yang lain, kemudian teman-teman informatika angkatan 2017 sampai 2019 tadi. Semoga ini ya perubahan kurikulum di informatika bisa terlaksana dengan baik, kemudian memberi manfaat bagi mahasiswa dan pengembangan program studi. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan tadi pertanyaan kemudian penjelasan dari Bapak Ibu dosen. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.